Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik, gimana kabarnya pada hari ini? Sehat, Bapak apa kabar? Sehat. Baik, pada pertemuan kali ini kita masuk pada pembahasan tentang manajemen peserta didik. Sebelumnya siapa yang tahu manajemen dan peserta didik? Belum tahu, Pak. Serius? Kan baru pertama masuk, Pak, yang belum tahu lah. Oh, ya udah, saya akan menjelaskan apa itu manajemen dan peserta didik. Manajemen itu adalah ilmu pengetahuan dan seni untuk mengatur, mengorganisasikan dan aktivitas kerja dengan cara memanfaatkan orang lain. Maksudnya, untuk memanajemenkan peserta didik itu harus dibutuhkan yang namanya siswa dan guru biar proses pembelajaran dapat tercapai. Sedangkan pendidik itu adalah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, baik itu formal maupun informal. Jadi, bisa kita simpulkan, apa itu manajemen peserta didik? Manajemen peserta didik itu adalah penataan atau pengaturan dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran dari siswa masuk sampai siswa keluar dari sekolah tersebut. Baik anak-anak, pada penjelasan tentang pengertian manajemen peserta didik, apakah sudah jelas atau belum? Jika sudah jelas, kita lanjutkan, dan jika masih belum, jangan ragu-ragukan untuk bertanya. Sudah jelas, Pak. Baik, jika sudah jelas, mari kita lanjutkan pada pembahasan bagian B, yaitu fungsi dan tujuan pembelajaran manajemen peserta didik. Tujuan dari manajemen peserta didik itu adalah ada tujuan umumnya, yaitu kegiatan-kegiatan peserta didik agar semua kegiatan-kegiatan tersebut dapat menunjang proses pembelajaran. Sedangkan tujuan khususnya yaitu meningkatkan pengetahuan peserta didik, keterampilannya dan psikomotorik peserta didik. Sedangkan yang kedua yaitu menyalurkan dan mengembangkan bakat atau kecerdasan peserta didik. Yang ketiganya yaitu menyalurkan aspirasi atau harapan dan memenuhi bahan peserta didik. Maksudnya di nomor 3 ini, kita harus memberikan harapan kepada peserta didik atau memotivasi peserta didik dan memberikan segala fasilitas yang dibutuhkannya. Fasilitasnya yaitu contohnya papan tulis, spidol, penghapus, meja, kursi. Itu yang dibutuhkan oleh siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Sedangkan keempatnya yaitu dengan sudah terpenuhinya yang ke-1, 2, dan ketiga ini, maka siswa akan nyaman dalam melakukan proses pembelajaran. Sekarang kita masuk pada fungsinya. Fungsi manajemen peserta didik itu yaitu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin supaya bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan mencapai pembelajaran atau nilai-nilai yang bagus. Fungsi khususnya yaitu yang pertama, fungsi yang berkenan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Maksudnya agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya atau bakat-bakat atau kemampuan oleh peserta didik sehingga bakat tersebut bisa mendukung proses pembelajaran. Yang keduanya yaitu fungsi yang berkenan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Maksudnya adalah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebanyaknya, baik kepada orang tua, lingkungan, dan kepada semua orang. Terlebih-lebih dalam sekolah. Kenapa saya bilang seperti itu, terlebih sekolah? Karena di sekolah itu harus diajarkan kita untuk sosialisasi, untuk kerjasama, sehingga proses pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga yaitu fungsi yang berkenan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Maksudnya
peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. Hobi atau sesuatu yang disenangi oleh peserta didik termasuk alat pendukung untuk bagi peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran. Kenapa? Dengan adanya alat pendukungnya seperti hobi, maka siswa dapat senang untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat yaitu fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan peserta didik. Maksudnya di sini dengan sudah terpenuhinya kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik di dalam kelas, maka kenyamanan atau harapan kita untuk melakukan pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Sekarang kita masuk pada bagian C, yaitu prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Ada beberapa prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari kesaluran manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan dan sama dengan mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Maksudnya di sini harus ada pandangan dari sekolah untuk memanajemenkan peserta didik. Maksudnya di sini sebelum melakukan kegiatan pembelajaran harus ada seorang guru harus dipersiapkan silabus. Silabus itu apa? Silabus itu adalah materi-materi yang harus dicapai dalam proses pembelajaran selama 1,5 semester atau dalam 1 tahun. Yang kedua yaitu manajemen peserta didik harus mengembangkan visi pendidikan dalam rangka mendidik peserta didik. Maksudnya di sini untuk manajemenkan peserta didik itu harus sesuai dengan visi misi dari sekolah. Apa visi misinya harus kita lakukan atau harus kita tempuh sehingga proses pembelajarannya dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan memiliki banyak perbedaan. Maksudnya di sini di dalam sekolah itu kita tidak sama semua pendapat. Kita memiliki pendapat yang berbeda-beda. Si Bute memiliki pendapat yang beda dengan si Uco. Begitu juga dengan si Uco berbeda pendapat dengan si Buyu. Nah, untuk di sekolah, makanya ada lambangnya itu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Demikian juga kita di sekolah ini. Meskipun pendapat kita berbeda-beda, tetapi cuma satu tujuan kita yaitu untuk belajar, untuk mencapai cita-cita dan impian kita. Yang keempat yaitu, kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima yaitu kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian demikian akan bermanfaat bagi peserta didik. Maksudnya di sini seorang guru harus memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa supaya dapat belajar mandiri. Bukan hanya untuk belajar mandiri, tetapi banyak kemandirian itu banyak jenisnya. Baik dari proses pembelajaran harus mandiri, tidak bergantung kepada teman, tidak menyontek sama teman. Ada juga kemandirian dalam kedisiplinan, harus mengikuti peraturan sekolah. Nah, itu seorang guru harus mengajar, harus menerapkan kepada siswanya supaya tidak melanggar kedisiplinan di sekolah. Nah, itu prinsip-prinsip dalam memanajemenkan peserta didik. Sekarang kita masuk pada lingkup manajemen peserta didik. Secara umum, manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik sedikitnya memiliki 3 tugas utama yang harus diperhatikan. Tugasnya yaitu, yang pertama penerimaan murid baru, yang kedua kegiatan kemajuan belajar, yang ketiga bimbingan dan pembinaan disiplin.
Maksudnya penerimaan baru ini dalam sekolah terlebih dahulu harus melakukan manajemen peserta didik. Maksudnya dalam penerimaan siswa itu harus dibentuk dulu kepanitiaannya. Kedua, baru diadakan rapat. Ketiga, jika dibuat brosur dibagi-bagikan di sekolah lain supaya tahu bagaimana prosedur dalam pendaftaran di sekolah. Yang ketiga, baru pendaftaran. Keempat, pendaftarannya. Kelima, pendaftaran ulang. Setelah melakukan pendaftaran ulang, baru melakukan yang namanya ospek. Ospek itu adalah pengenalan lingkungan sekolah. Setelah sudah melakukan pengenalan lingkungan sekolah, baru diadakan proses pembelajaran. Sesudah dalam proses pembelajaran itu, ada juga yang harus dipersiapkan oleh guru, yaitu silabus yang saya katakan tadi, silabus. Harus disiapkan materi-materi apa saja yang dia sampaikan kepada siswanya, sehingga materi tersebut dapat tercapai dengan semaksimal mungkin. Sesudah diadakan proses pembelajaran di kelas, seorang guru harus memberikan bimbingan kepada siswanya. Bimbingan tersebut harus memberikan arahan, harus memberikan motivasi biar siswa makin giat dalam proses pembelajaran. Ada juga lingkup manajemen peserta didiknya, yaitu yang pertama perencanaan peserta didik, yang kedua penerimaan peserta didik baru, yang ketiga orientasi peserta didik, keempat mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, kelima mengatur keenam mengatur kenaikan tingkat peserta didik, ketujuh mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik, yang kedelapan mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out, dan yang terakhir kode etik pengadilan hukuman dan disiplin peserta didik. Ini yang ke-9 ini seperti yang saya jelaskan tadi, dalam melakukan manajemen peserta didik harus diadakan perencanaan bagaimana cara penerimaan peserta didik dulu. Habis itu baru penerimaan peserta didik barunya. Setelah sudah menerima peserta didik, baru diadakan yang namanya orientasi pengenalan lingkungan. Sesudah diadakan orientasinya, baru guru harus mengatur kehadiran dan ketidakhadiran siswa di kelasnya. Sesudah itu baru pengelompokan peserta didik, maksudnya baru diadakan kelompok di dalam kelas, sehingga kelompok itu juga termasuk faktor pendukung dalam melakukan proses pembelajaran. Baru yang keenamnya itu mengatur kenaikan tingkat peserta didik, maksudnya sesudah diadakan kenaikan kelas, sesudah diadakan ujian, baru diadakan yaitu kenaikan atau tingkat peserta didiknya. Sesudah itu baru evaluasi sejauh mana kemampuan yang dicapai peserta didik. Baru setelah itu baru diadakan kedisiplinan, harus diikuti kedisiplinan di sekolah. Baik anak-anak, itu aja yang materi kita pada hari ini, dan sudah mengerti semua? Sudah, Pak. Baik, jika sudah mengerti, benar sudah mengerti? Benar loh, Pak. Baik, kalau sudah mengerti, saya akan bertanya. Putri, apa itu manajemen peserta didik? Tidak tahu. Barusan kujelaskan tadi apa itu manajemen peserta didik. Makanya kalau belajar itu tenang, nggak usah senyum-senyum. Entah apa yang kamu senyum-senyum di sini. Entah ada yang salah di penampilan Bapak ya? Oh. Baik, ada yang tahu manajemen peserta didik? Saya, Pak. Baik, silakan Sinta. Manajemen itu adalah ilmu pengetahuan untuk mengatur, mengkoordinasikan aktivitas kerja. Kemudian peserta didik adalah yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan. Kalau disimpulkan manajemen dan peserta didik itu apa? Jadi kalau disimpulkan,
Seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur jenjang dan jenis lembaga pendidikan tertentu merupakan kesimpulan dari peserta didik. Maaf Pak, lupa. Ya udah bagus lah, udah dijawab, kan kayak Putri tadi diam aja senyum. Baik, manajemen peserta didik itu adalah penataan atau pengaturan dalam dunia pendidikan sebelum atau sesudah mahasiswa mendaftar di sekolah. Terus harus ada aturan dalam pendidikan, harus dari mulai dia masuk sekolah sampai dia keluar dari sekolah tersebut, dia sudah ada penataan di situ sehingga proses pembelajaran di dalam kelas dapat berjalan dengan baik. Baik, jika ada pertanyaan lagi? Nggak ada Pak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, pertemuan kita hari ini saya akan tutup. Dan sebelumnya, karena kita sudah diberikan pertolongan yang Maha Kuasa untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini, dan mari kita menyerahkan diri atau bersyukur kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, itu aja pembelajaran kita, pertemuan kita hari ini. Dan sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Baik.